Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, salam sehat dan salam semangat untuk kita semua. Alhamdulillah kita dapat bertemu ya dalam video pembelajaran kita yang pertama di kelas 8 ini. Sebelumnya Bapak ingin mengucapkan selamat ya atas kenaikan kelas kalian ke kelas 8. Semoga kalian bisa lebih maksimal ya belajarnya, walaupun masih dalam kondisi pembelajaran daring seperti saat ini. Tidak perlu berlama-lama, kalian simak video pembelajaran kita yang pertama dalam pembelajaran matematika, yaitu tentang pola, barisan, dan deret bilangan. Oke, selamat menyaksikan. Pembahasan kita yang pertama yaitu tentang pola bilangan. Ya. Jadi pola bilangan ini terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah pola bilangan ganjil dan pola bilangan genap ya. Ini sudah tidak asing ya buat kalian mendengar kata ganjil dan genap. Yang mana ganjil adalah selalu dimulai dari angka 1. 1, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya. Jadi kalau misalkan dalam soal nanti kalian temukan angka atau barisan ya, barisan bilangan membentuk angka 1, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya, berarti itu dia menggunakan pola bilangan ganjil. Kemudian kalau bilangan genap, kalian juga sudah tidak asing, yang mana angka-angkanya yaitu 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya ya. Jadi kalau kalian menemukan barisan-barisan bilangan seperti ini, itu sudah tahu ya kalian menggunakan pola bilangan apa, yaitu ada ganjil dan ada genap. Selanjutnya, yaitu pola bilangan pada segitiga Pascal. Mengapa sih dinamakan segitiga? Ya, kalau kalian lihat gambarnya ya, di sini gambarnya ada kumpulan angka-angka yang membentuk suatu segitiga. Nah, ini pembentukan angka seperti ini bukan sembarang menaruhnya ya. Ini punya ketentuan tersendiri. Untuk yang atas ini dimulai dari angka 1, kemudian kiri kanannya ya, itu dituliskan lagi angka 1. Nah, angka 2, kenapa di sini angka 2? Yaitu pertambahan antara 1 dan 1, ditambahkan menjadi 2. Kemudian di sini 1 dan 2 jadi 3, 2 dan 1 jadi 3. Kemudian 1 dan 3 jadi 4, 3 dan 3 jadi 6, 3 dan 1 jadi 4 ya. Jadi polanya kalian tahu ya. Kiri kanannya selalu dimulai dari angka 1, kemudian diakhiri oleh tanda angka 1, dan diakhiri oleh angka 1 juga. Kemudian di tengah-tengahnya kalian tahu ya cara mengisinya. Jadi kalau nanti dalam soal kalian diperintahkan untuk membuat pola bilangan segitiga Pascal, kalian sudah mengetahui ya bagaimana cara menaruh angka-angka yang ada di dalam segitiga Pascal ini ya. Kita lanjut nih, 1 dan 4 jadi 5, 4 dan 6, 10, 6 dan 4, 10, 4 dan 1 jadi 5. 1 dan 5 jadi 6, 5, 10 jadi 15, 10, 10 jadi 20, 10, 5 jadi 15, 5, 1 jadi 6 ya. Jadi semua yang ada di dalam segitiga ini adalah proses pertambahan antara kiri dan kanannya. Kemudian di sini ada sebuah penjelasan bahwa pola bilangan segitiga Pascal dapat digunakan untuk menentukan koefisien-koefisien peubah pada perpangkatan dua suku, yaitu suku A plus B pangkat N, dengan N-nya bilangan asli. Ya, jadi kalau kalian dalam soal ditanyakan koefisien-koefisien, biasanya perkalian dari dua variabel ya. Dua variabel itu kalian bisa menggunakan segitiga Pascal ini tanpa harus menghitungnya, tergantung dari berapa banyak si N-nya ini. Oke, misalnya Bapak ambil contoh di sini N-nya sama dengan 2 ya, jadi A plus B pangkat 2 ya. N-nya ini Bapak ganti jadi 2 ya. N di sini Bapak ganti jadi 2 ya. Kalau kita jabarkan berarti A plus B dikuadratkan ya, atau dikalikan sebanyak 2 kali. Jadi A plus B dikali A plus B. Nah, cara mengalikannya adalah perkalian
A dikali A, ya, depan dikali depan adalah A kuadrat, terus depan dikali belakang, ya, A dikali B adalah AB, kemudian belakang dikali depan, atau B dikali A adalah AB, kemudian B dikali B adalah B kuadrat. Maka hasilnya adalah A kuadrat AB ditambah AB, ya. Mereka sama-sama atau satu suku, ya. Jadi AB dengan AB. Ini satu, ya. Kalau tidak ada koefisiennya, maka dianggapnya dia mempunyai koefisien 1. Jadi 1AB ditambah 1AB adalah 2AB ditambah B kuadrat. Maka hasilnya adalah A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat. Koefisiennya berapa? Koefisiennya 1, 2, 1. Sekarang kalian lihat di sini. A plus B dikuadratkan, ya. Ini, ya. Yang ini, ya, yang Bapak ambil. Kalian lihat di sini. Koefisiennya 1, 2, 1, ya. Sama, ya. 1, 2, 1, ya. Jadi, tanpa kalian menghitungnya seperti ini, kalian sudah bisa mengeceknya menggunakan segitiga Pascal.
Anak-anak, di sini ada suatu contoh ya, yaitu kita disuruh mengidentifikasi apakah angka-angka ini merupakan suatu barisan atau bukan. Ya, tadi kita mendapatkan kata kunci bahwa kumpulan angka-angka dikatakan barisan ketika mempunyai suatu aturan. Aturannya adalah aturan angkanya tetap. Ditambahnya angkanya tetap, dikurangnya angkanya tetap. Berarti dia dinamakan barisan. Oke, langsung saja kita masuk ke contoh yang A. Ada 2, 7, 12, 17, dan seterusnya. Ya, kita lihat lompatan antar angkanya, lompatan antar sukunya. 2 ke 7 adalah plus 5. 7 ke 12 ditambah 5. 12 ke 17 ditambah 5. Maka aturannya adalah selalu ditambah 5. Maka kumpulan angka yang A disebut sebagai barisan. Ya, betul ya. Kemudian yang B ada 1, 3, 7, 15, dan seterusnya. Nah, 1 ke 3 ditambah 2. 3 ke 7 ditambah 4. 7 ke 15 ditambah berapa? 8 ya. Ternyata lompatan angkanya tidak sama. Maka yang B bukan suatu barisan. Dan yang C ada 20, 14, 8, 2, dan seterusnya. Kita lihat 20 ke 14 adalah berkurang sebanyak 6. 14 ke 8 berkurang 6. 8 ke 2 berkurang 6. Jadi aturannya sama ya, sama-sama berkurang sebanyak 6. Maka yang C disebut sebagai barisan. Kemudian yang D, 1, 3, 9, 27. Ya. Tadi kita sudah menemukan contoh-contoh yang memiliki pertambahan yang sama, pengurangan yang sama. Nah, jadi bukan hanya pertambahan dan pengurangan saja, kita juga bisa dalam soal menemukan contoh kasus yang perkalian yang sama, pembagian yang sama, ya. Maka kita lihat yang dia sekarang. 1 ke 3, 1 ke 3 dikali berapa? Atau kalau ditambah 2. 3 ke 9, berapa? Ditambah 6. Oh, ternyata tidak sama antara lompatan yang pertama dengan lompatan kedua. Kalau kita kurang, nggak mungkin, karena angkanya bertambah. Sekarang coba, kita kali ya. 1 ke 3, kita kalikan 3. 1 dikalikan 3, hasilnya 3. Kemudian 3 dikali 3, hasilnya 9. 9 dikali 3, hasilnya 27. Maka aturannya sama, sama-sama dikali 3. Jadi yang D dinamakan suatu barisan. Ya. Kemudian yang E, ada 16, 8, 4, 2, dan seterusnya. Ya, tadi sudah penjumlahan, sudah pengurangan, sudah perkalian. Sekarang mungkin bisa dengan pembagian. Ya, 16 ke 8 sama dibagi 2. 8 ke 4 dibagi 2. 4 ke 2 dibagi 2. Nah, di sini kita menemukan aturannya adalah semua dibagi 2. Lompatan angkanya. Maka yang E dapat disebut sebagai barisan. Ya. Kemudian yang terakhir, yang F, ada 2, 4, min 1, 5, 3, dan seterusnya. Ya. Kalau kita lihat sekilas, memang angka-angka ini lompatannya tidak jelas ya. Coba kita coba dari lompatan yang pertama. 2 ke 4, plus 2. Kemudian 4 ke min 1, ternyata dikurang. Sudah ditambah, kemudian dikurang. Min 1 ke 5, ternyata plus 6. 5 ke 3, min 2. Benar, ternyata lompatan angkanya tidak punya aturan. Maka yang F bukan suatu barisan. Ya, seperti itu ya anak-anak ya.
Selanjutnya, kita akan menentukan suku ke N dari suatu barisan. Nah, ada kata kunci di sini, atau ada penjelasan bahwa untuk menentukan suku ke N dari suatu barisan bilangan, kita dapat menggunakan yang namanya korespondensi satu-satu antara bilangan asli dengan barisan bilangan tersebut. Kenapa menggunakan bilangan asli? Karena bilangan asli ini sudah menandakan dia urutan atau suku keberapanya. Berarti kalau U1 berarti bilangan aslinya 1, U2 bilangan aslinya 2, U3 bilangan aslinya 3. Jadi sudah menandakan urutan dari U1, U2, U3-nya ya. Oke, sekarang kita coba menjawab pertanyaan yang A. Ya, yang A sekarang bilangan aslinya. Ini kemudian barisan bilangannya. Di sini ada barisan bilangan ya. Bilangan aslinya berapa? Ada 1, 2. Karena di sini cuma ada 4 angka, jadi kita berhenti sampai ke 4 saja. Kemudian di sini N ya. N itu menandakan masih berlanjut. Kemudian barisan bilangannya ada 1, 6, 11, 16. Ya. Nah, kita lihat polanya. Polanya di sini dari 1, suku ke 1, kok hasilnya 1. Suku kedua hasilnya kok 6, 3 kok hasilnya 11, 4 hasilnya 16. Nah, kita bisa mendapatkan eh, suku ke N-nya, rumus suku ke N. Kalau kita coba-coba berarti 5 dikali 1 adalah 5 dikurang 4. Ya, hasilnya 1. 5 dikali 1 hasilnya adalah 5, 5 dikurang 4 adalah 1. Kemudian 5 dikalikan 2 dikurang 4. 5 kali 2, 10, 10 kurang 4 adalah 6. Kemudian 5 dikalikan 3 dikurang 4. 15 dikurang 4 adalah 11. Kemudian 5 dikalikan 4 dikurang 4. 5 kali 4, 20. 20 kurang 4 adalah 16. Maka rumus suku ke N adalah 5 dikali N dikurang 4. Atau 5N min 4. Gitu ya. Jadi kita harus menyesuaikan bilangan asli dengan barisan bilangannya. Kemudian yang B ada 1, 4, 9, 16. Nah, ini angkanya angka mudah ya. 1, 4, 9, 16 adalah angka hasil dari perkalian dua angka yang sama. Seperti 1 kuadrat, 2 kuadrat, 3 kuadrat, 4 kuadrat. Jadi rumus suku ke N-nya adalah berapa? N kuadrat. Seperti itu. Oke, baik anak-anak. Sekian materi pertama kita. Dalam materi yang pertama tentang pola barisan bilangan ya, kita dapat bertemu di video pembelajaran berikutnya. Pesan Bapak, kalian tetap jaga kesehatan, tetap makan makanan yang bergizi, rajin berolahraga. Kita bertemu di video pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.